Bab 215. Tangan Hilya mengepal mendengarnya. Lancang sekali kamu berkata seperti itu kepada saya, Arnar. Di mana akhlakmu kepada orang yang lebih tua darimu? Bukankah orang tua sepertimu tidak mempunyai akhlak seperti yang kamu katakan tadi? Sekarang, saya akan mencontohmu, Tante Hilya. Saya sudah tidak mempunyai akhlak demi membela keluarga saya, karena setiap muslim diwajibkan untuk membela keluarganya. Tegas Amar. Wak. Di sisi lain, Rama sudah berusaha mengajak Hanifah untuk bicara. Tapi, sejak tadi, Hanifah tetap diam saja. Entah apa yang dipikirkan oleh perempuan itu, dia tidak menghiraukan apa saja yang suaminya katakan kepadanya. Hanifah, aku yakin, kamu mendengar dan memahami apa saja yang aku katakan tadi. Sekarang, tetaplah di sini, aku akan ke bawah menemui Mama dan yang lain, kata Rama, bangkit dari duduknya. Hanifah pun tiba-tiba bangkit dari duduknya. Dia berjalan mendahului Rama dan keluar dari kamar. Rama mengerutkan kening dan langsung menyusul Hanifah. Kamu mau kemana, Hanifah? Cegat Rama. Aku akan menemui Mama. Hanifah langsung turun dari tangga. Hanifah bersiap untuk turun dari lantai 2 dengan langkah tegap. Keyakinannya terasa semakin menguat, mendorongnya untuk menghadapi tantangan yang telah menunggu. Dia bertekad untuk menghadap ibu mertuanya, kendati suaminya tidak mengerti perubahan sikap Hanifah yang mendadak berani. Namun, Hanifah tetap kukuh dengan keputusannya. Dia sadar, sudah saatnya dirinya berhenti bersembunyi dan melawan ketakutannya untuk menyelamatkan kehormatan dirinya yang sebenarnya kini, tidak ada yang bisa menggoyahkan tekadnya. Tunggu, cegah Rama, menahan lengan Hanifah. Hanifah, dengarkan aku. Jangan menemui Mama. Biarkan aku yang menghadapinya. Hanifah menggelengkan kepala. Sebagai seorang istri dan seorang perempuan, bukankah aku juga mempunyai kehormatan yang mesti aku bela, Mas? Hanifah tidak menunggu jawaban dari Rama. Ia langsung berjalan dengan cepat turun dari tangga menuju lantai 1. Rama terdiam sejenak, menggelengkan kepala, tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka hari ini. Rama pun akhirnya melangkah turun ke lantai 1. Aku datang untukmu, Mama, kata Hanifah, dengan tegas di hadapan semua orang. Zena menatap kaget melihat Hanifah yang baru saja turun dari tangga lantai 2. Sejumput senyum misterius tersungging di bibirnya, dan hatinya seperti menari riang. Akhirnya, Hanifah datang juga. Ini adalah kesempatan yang dinantikan. Hilya pasti akan mengejarnya dan menghancurkannya, batin Zena penuh harap. Ia mengepalkan tangan sembari merenung, yakin bahwa Hilya akan segera menyakiti Hanifah dan membuat rumah tangga Hanifah dengan Rama kacau sesuai dengan rencana jahat Zena. Ya, sebentar lagi Hanifah akan merasakan penderitaan yang sama seperti yang pernah kualami dulu, gumam Zena. Guratan duka dan amarah yang tak tertahankan menghias wajahnya. Hilya melihat ketegaran dan keberanian Hanifah menghadap dirinya. Dia tidak takut menghadapi masalah ini. Sempat muncul sebuah rasa kagum atas keberanian Hanifah menghadap dirinya. Namun, tak bisa dipungkiri, begitu Hilya melihat kedatangan Hanifah, segala kebencian terpancar jelas dari sorot matanya yang tajam. Hilya, seorang ibu yang seharusnya menerima menantunya dengan tangan terbuka, justru ingin meluapkan kebenciannya pada Hanifah yang telah merusak masa lalu. Kenapa harus dia yang menjadi menantuku? Gerutu Hilya dalam hati, mulai menyesal atas keputusannya yang telah menikahkan Rama dengan perempuan seperti Hanifah. Hilya tak pernah bisa menerima kenyataan bahwa Hanifah punya masa lalu yang buruk menurut versi dirinya. Padahal, bukankah setiap orang memiliki masa lalu, dan tidak seorang pun berhak menghakiminya.
Aku tahu, setiap orang punya masa lalunya masing-masing, tapi bagaimana aku bisa mentolerir seorang menantu dengan latar belakang seperti itu? Keluh Hilya lagi, di dalam hati, merasa bahwa dirinya ada momen merasa bimbang. Mungkin saja, karena adanya Kiai Malik di sini membuat Hilya sedikit goyah untuk mengambil sikap kepada Hanifah. Seketika itu, Hilya jadi teringat pada pepatah, janganlah menghakimi seseorang, karena hidup tidak semudah mengucapkan kata-kata. Namun, dalam benaknya, Hilya masih terjebak dengan prasangka buruk kepada Hanifah dan belum siap untuk merubah pandangannya. Hanifah berjalan dengan tegap ke hadapan Hilya. Kau mencariku, Ma. Aku sudah berada di hadapanmu. Silakan, apa yang ingin kau katakan dan sampaikan setelah aibku kini sudah benar-benar terbuka oleh Zena. Umi Khafifah membekap mulut sendiri mendengarnya. Ternyata, Hanifah sendiri sudah tahu jikalau aibnya sudah dibuka habis-habisan oleh Zena di media sosial. Tapi, Hanifah masih bisa setegar itu untuk menghadap ibu mertuanya. Oh, jadi, kamu sudah tahu, Hanifah? Tanya Hilya, menatap tajam ke arah menantunya, kamu tahu Zena membongkar aib masa lalu kamu di media sosial. Kalau begitu, kamu harus sadar bahwa keberadaanmu dalam keluarga kami bagaikan benalu yang mempermalukan kami semua. Degi. Umi Khafifah merasa jantungnya berdegup keras, tangannya pun mengepal erat ketika mendengar anaknya dilecehkan oleh Hilya. Emosinya bergolak, seakan ingin mengalir deras dalam bentuk air mata dan tangisan, tapi ia harus tegar demi anaknya. Tak seharusnya keluarga ini merasa dipermalukan hanya karena aib masa lalu yang tersebar. Kalau kamu orang bijak, kamu tidak akan menilai baik buruknya seseorang hanya dari masa lalu. Seru Umi, menyatakan tekadnya yang kuat. Hanifah langsung menatap nanar ibunya. Umi, tenanglah. Ini sudah menjadi urusanku. Biar aku yang menyelesaikannya dengan Mama Hilya. Apapun yang akan terjadi, aku sudah tidak menghiraukan semua itu. Umi. Umi Khafifah merasa teriris hatinya mendengar ucapan Hanifah. Dia tidak tega melihat putrinya direndahkan oleh ibu mertua Hanifah sendiri. Hanifah kemudian menatap tegas ibu mertuanya. Baik, Ma. Aku sadar bahwa keberadaanku mempermalukan keluargamu. Sekarang, apa yang kamu inginkan dariku, Ma? Hilya tersenyum miring. Kamu sadar bahwa diri kamu adalah benalu dalam keluarga saya. Hanifah tersenyum. Ya, aku adalah benalu dalam keluargamu, Ma. Jika di matamu, aku adalah benalu, maka itu artinya tidak ada pembelaan untuk benalu sepertiku karena hakikat benalu itu adalah merugikan, bukan? 9. Hilya tersenyum puas. Benar. Kamu sangat merugikan keluarga saya, Hanifah. Ya, memang. Seperti yang kakak kamu katakan tadi, saya yang membawa kamu ke keluarga saya karena pakaianmu ini seperti bunga yang sangat indah. Tapi, di dalamnya ternyata wujud aslimu adalah benalu yang sangat menjijikkan. Mama! Teriak Rama, melangkah cepat ke hadapan ibunya. Hanifah langsung menahan tangan Rama yang hendak melayang ke pipi Hilya. Hilya tidak menyangka jika Rama ingin menamparnya. Kamu ingin menamparkan mama kamu sendiri, Rama. Pembangkang, durhaka. Caci maki Hilya kepada putranya. Kedua mata Rama sudah sangat merah. Aku seperti sudah tidak mengenalmu lagi, Ma. Mama bukanlah mama yang aku kenal sebelumnya. Kau terlalu menyakiti putramu. Hanifah ini perempuan yang aku cintai, melukai dia, sama saja melukai putramu sendiri. Kamu buta, Rama. Pekik Hilya, perempuan ini tidak ada istimewanya untukmu. Dia hanyalah seorang jalang murahan yang telah menjual keperawanannya demi uang. Plak.
Andra akhirnya menamparkan mantan istrinya itu. Keterlaluan kamu, Hilya. Kamu telah. Ucapan Andra terpotong. Cukup. Pekik Hanifah, menghentikan Andra yang hendak mencecar Hilya. Seketika, semuanya diam. Kamu benar, Mama Hilya. Tegas Hanifah, menatap Hilya dengan buliran air mata berjatuhan. Dulu, aku memang seorang remaja yang rela menjual harga diriku demi uang untuk mempertahankan nyawa dari ibuku, karena di dunia ini, hanya ibuku yang aku punya saat itu. Tidak ada siapapun yang aku punya selain ibuku yang sedang berada di antara hidup dan mati, ungkap Hanifah. Caraku tidak akan bisa dibenarkan karena semua itu adalah dosa. Tapi, Mama, putramu datang untuk menghentikanku saat itu. Hanya saja, aku tahu, harga diriku sudah hancur walaupun aku tidak melakukannya. Ma, apakah kesucian niatku hari itu akan menodai kehormatan suamiku? Apakah aku terlalu buruk untuk dicintai oleh lelaki sesempurna putramu? Mas, jika melepas aku dapat menyelamatkanmu dari penghakiman dunia, lepaskan aku. Tapi, kamu harus tahu, Mas, tidak akan ada siapapun lagi yang aku punya selain kamu yang selalu menjadi orang pertama melindungi kehormatanku dan aku mencintaimu walaupun rasa cintaku mungkin sebuah penghinaan menurut ibumu. Kedua mata Rama terasa sangat panas mendengar ucapan yang terlontar dari Hanifah. Perempuan yang dicintainya itu begitu tangguh dan tegas mengatakan itu di depannya dan di hadapan semua orang. Walaupun sebenarnya Rama tahu bahwa di balik ketegasan Hanifah, perempuan itu merasa rapuh dan bahkan mungkin Hanifah saat ini berada di titik terendahnya. Abah, Umi, maafkan aku kalau aku sebagai anak angkat kalian hari ini akan membuat kalian kecewa dengan kegagalan rumah tanggaku. Aku pun siap, Abah, Umi, kalau kalian akan melepasku juga daripada membuat nama baik keluarga ini tercoreng. Tidak hanya karena masa laluku yang telah disaksikan banyak orang. Tapi, juga bagaimana mungkin, putri seorang kiai mengalami kegagalan rumah tangga karena dosa yang pernah dia lakukan di masa lalu, ungkap Hanifah lagi, kepada orang tua angkatnya. Umi Khafifah langsung memeluk putrinya. Tidak, sayang. Kamu tetap putri Umi. Tidak ada yang bisa melepaskan ikatan kita walaupun tidak ada ikatan darah di antara kita. Jika keluarga suamimu tidak menerimamu atau bahkan rumah tanggamu gagal, nak, kamu akan kembali kepada kami menjadi putri kecil kami karena Umi juga belum banyak menghabiskan waktu bersamamu sebelum kamu menikah waktu itu. Hanifah tersenyum mendengar ketulusan hati ibu angkatnya. Benar, bahwa Hanifah saat ini merasa hancur hatinya. Bahkan, ingin rasanya dia menangis meraung sekuatnya. Tapi, Hanifah berusaha tegar dulu di hadapan ibu mertuanya. Bagus. Sangat bagus, Hanifah. Akhirnya, kamu sadar bahwa kamu tetaplah memalukan. Saya tidak peduli kamu pernah diperawani oleh Aryo atau tidak. Yang jelas, harga dirimu sudah tidak ada harganya lagi ketika kamu sudah menerima pesanan Aryo untuk kamu layani. Bahkan, saat kamu menawarkan diri kepada laki-laki lain, saat itu juga harga dirimu sudah hancur dan tidak ada tersisa sedikit saja. Hilya kembali berucap. Wow, momen yang sangat mengesankan bagi Zena. Dia benar-benar puas karena ternyata, ungkapan hati Hanifah tadi tidak mampu meluluhkan hati Hilya. Sempat, Zena berpikir bahwa Hilya bisa terpengaruh dengan ungkapan Hanifah tadi. Tapi, ternyata tidak, Hilya justru semakin menjadi-jadi. Ketangkasan Hilya dalam hal ini membuat Zena semakin merasa menang dan bahagia. Ya, Ma. Aku memang tidak seberuntung kalian semua yang bisa tidur beralaskan uang. Sehingga, sekalipun kalian sakit, uang itu bisa langsung menjadi perantara kesembuhan kalian, jawab Hanifah.
Tapi, takdir tidak pernah salah. Dengan cara seperti itu, setidaknya aku terlahir menjadi perempuan yang tidak akan mudah memandang seseorang sebelah mata karena sekotor-kotornya perbuatan seseorang, tidak menjamin kotor pula niatnya walaupun apa yang dilakukannya itu tetaplah dosa besar, sambungnya. Jika kehidupanku dari kecil akan lurus dan mulus, sudah pasti aku dewasa dan tuaku akan seperti dirimu, yang angkuh lantaran merasa diri paling sempurna. Padahal, sikapmu menunjukkan betapa lebih rendahnya kau daripada orang yang kau rendahkan. Kedua mata Hilya melotot tajam menatap Hanifah. Rama langsung menahan tangan sang ibu yang hendak mendarat ke pipi Hanifah karena Hilya tidak terima dengan apa yang diucapkan Hanifah tadi. Kedua mata Rama sudah menghunus tajam kedua mata Hilya. Ingin rasanya dia meluapkan marahnya kepada sang ibu. Hanya aku yang berhak atas Hanifah. Kau tidak berhak, Mama, kecam Rama, dengan tatapan tegas kepada Hilya. Dengan kuat, Hilya mengibaskan tangannya, hingga terlepas dari tangan Rama. Dia telah menghinaku. Aku berhak membalasnya. Berkaca ke dirimu sendiri, Hilya. Dengan ucapannya yang seperti itu saja kamu tidak terima. Bagaimana dengan ucapanmu yang terang-terangan menyakitinya, merendahkan, dan menghinanya? Sahut Andra. Kamu tidak perlu ikut campur, Andra. Kalau kamu tidak peduli dengan masa depan putramu, biar aku yang menangani semuanya. Tandas Hilya. Hilya mendekati Hanifah. Rama, kamu sangat mencintai perempuan ini, bukan? Kalau kamu sangat mencintainya, Mama hanya akan memberikan penegasan ke kamu, selama dia masih menjadi istrimu, segala cara akan Mama lakukan untuk menghancurkan mentalnya sampai dia menyerah berada di tengah keluarga kita. Hanifah tersenyum getir seraya menggelengkan kepala mendengarnya. Air matanya terjatuh juga. Sebegitu hinanya aku di matamu, Ma, sampai kamu menganggap bahwa aku yang mengemis untuk tetap menjadi bagian dari keluargamu. Maaf, jika aku harus mengatakan bahwa aku bertahan di dalam rumah tanggaku demi besarnya cinta suamiku kepadaku. Aku tahu, ibu dari suamiku tidak menerima keberadaanku. Tapi, aku tidak mau egois dengan menyelamatkan mentalku, namun membiarkan suamiku hancur sendirian karena besarnya cintanya kepadaku, sambungnya. Air mata Hanifah mengalir deras. Demi cinta suamiku kepadaku, aku siap menjatuhkan harga diriku sebagai seorang istri di hadapanmu, Ma, dengan memohon agar Mama mau menerimaku sebagai istri dari putramu. Inilah usaha terakhirku untuk cinta kita, Mas. Rama benar-benar diam kali ini. Hati dan pikirannya berkecamuk mencari jalan keluar untuk semua ini. Hanifah mengatupkan kedua tangan di hadapan Hilya. Mama, demi suamiku, aku memohon kepadamu, biarkan aku tetap menjadi istri dari suamiku. Jangan memaksa kami untuk berpisah. Apapun jawabanmu sekarang, akan aku terima, Ma. Dan inilah usaha terakhirku sebagai seorang istri demi baktiku kepada suamiku. Amar sebagai lelaki langsung meneteskan air mata melihat Hanifah dan mendengar ucapan Hanifah. Ingin menghentikan, tapi Hanifah berkata bahwa itu bakti dia kepada suaminya, Amar tidak bisa menghalanginya begitu saja. Hilya terdiam cukup lama, mungkin, dia sedang mempertimbangkan sebuah keputusan yang akan keluar dari mulutnya saat ini juga. Hanifah, saya jawab permintaan kamu, kata Hilya, kamu tidak bisa menjadi bagian dari keluarga kami lagi dan kamu tidak bisa menjadi istri dari putra saya, karena kamu tidak pantas untuk putra saya. Ada wanita yang jauh lebih baik untuk diam. Jika kamu masih bersikeras ingin tetap menjadi istrinya, saya akan melakukan segala cara agar kamu menyerah.